Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilda Francisca Tambunan dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian ilmiah kelautan di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Istilah dari penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, di antaranya 1. Physical Oceanography, yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. 2. Chemical Oceanography merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. 3. Marine Biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. 4. Marine Geology ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada bab yang ke-13, yang mana dimulai dengan pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada pasal 240 telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai. Wajib dengan mengacu pada standar yang telah diterapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui, bersama terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap manusia. Terkait kerjasama ini telah diatur pada pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar pemanfaatan bersama. Lebih lanjut,
Pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Aspek penting lainnya yang tercantum dalam UNCLOS yakni terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut, secara tegas pada pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenalkan sampai mengganggu aktivitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional. Di mana pada pasal 260 tersebut tersirat diperbolehkannya menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada pasal 262 menyiratkan bahwa instalasi atau peralatan yang ada yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah yakni tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang memiliki dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Hal ini semata-mata menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika dari suatu aturan yang telah diterapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Selanjutnya yaitu analisis terkait kasus kapal Cina yang berada di wilayah Indonesia, di mana sebelumnya kapal Cina tersebut telah mematikan AIS, di mana seharusnya AIS tidak boleh dimatikan dengan alasan AIS tersebut mengalami kerusakan. Dalam UNCLOS tahun 1982 telah terdapat aturan sanksi bila mana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Di mana sanksi ini dapat berupa sanksi ganti rugi dari pihak yang terkait. Dalam UNCLOS 1982 pada pasalnya yang ke-263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi dan bila mana nyatanya bertentangan maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Jadi pada kasus ini maka dalam UNCLOS kapal Cina tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi ganti rugi. Sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara, organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Akan tetapi, kapal Cina tersebut tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga ia berkewajiban dan dikenai sanksi berupa ganti rugi. Selanjutnya, bagaimana pengaturannya di Indonesia? Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia sendiri tidak diatur secara khusus ke dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait
dapat dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam peraturan Indonesia yang telah mengatur perihal penelitian ilmiah terkait orang atau badan asing yang dapat memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, yaitu diatur dalam RI nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, badan usaha asing, dan orang asing. Lebih lanjut pada pasal 2 menerangkan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri dalam bentuk tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, seperti misalnya sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan itu. Kemudian merujuk pada pasal 23 berkenaan dengan sanksi yang dapat diberikan bila mana orang badan asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis, serta berhentian sementara atau bahkan izin dari kegiatan penelitian tersebut dapat dicabut selamanya. Jadi dalam hal ini maka kapal dari Cina tersebut akan mendapatkan sanksi administratif dari Indonesia, yaitu berupa teguran tertulis ataupun lisan, pemberhentian sementara, atau bahkan izin kegiatan penelitian tersebut akan dicabut selama-lamanya. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.